Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain abada wa aslih lana sya'nana kullahu. Alhamdulillahi rabbil alamin barikil khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa sahbihi wa khiratihi ala khalqihi al-mahmudil ahmad al-abdil mu'ayyad al-mustafa al-amjad al-qasim al-mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihi al-muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin. Ajalallahu ta'ala farajul syarif wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junuri amma ba'd. Hadaratis sada wal masyayikh, ikhwani wa akhwati, hadirin hadirat, wabil khusus sahibul majlis Ustaz Habib Hashim bin Umar Al-Rashid. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah disampaikan sebagai muqaddimah oleh Ustaz kita tadi juga menggambarkan betapa mulia, bermakna dan agungnya hari ini. Dan itu cukup sebagai pengantar dan asas atau dasar bagi apa yang hendak saya sampaikan pada sore hari ini. Seperti yang telah beliau katakan bahwa kita berada pada hari nisfu Sya'ban. Hari nisfu Sya'ban adalah hari kelahiran Sultan Al-Asri wal Zaman dan Imam Muhammad ibn Hasan Al-Askari Al-Mahdi ajallallahu ta'ala farajahu syarif. Sosok ini seperti yang juga telah beliau singgung tadi itu adalah seorang manusia, seorang insan ilahi yang dipastikan kemunculan. Jadi kemunculan beliau itu minal mi'ad, termasuk janji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yukhliful, Allah tidak mungkin ingkar janji, pasti akan terwujud. Dan misi beliau adalah tegaknya keadilan dan kebenaran di seluruh penjuru bumi Allah Subhanahu wa taala. Yamna'ul arda qistan wa adla kama muli'at zulman wa jawra. Masalah Mahdawiyah adalah fitrah. Ya. Jadi seandainya kita tidak punya ayat, seandainya kita tidak punya riwayat, seandainya pun kita tidak punya hadis-hadis yang mutawatir, keadilan, tegaknya keadilan, tegaknya kebenaran, semua hak-hak sampai kepada yang berhak, ya, berbagai macam penindasan itu dihentikan dan di stop, itu merupakan dambaan setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala menciptakan umat manusia ini dan tidak satu pun mereka yang dalam dirinya ada kemauan dan ada keinginan untuk ditindas, untuk direbut hak-haknya, untuk dimarginalkan. Semua manusia mendapatkan keadilan, bahkan kalau ada hak yang diambil, ada hak yang direbut, bahkan tidak jarang orang hanya karena urusan 1 meter, 2 meter tanah yang miliknya yang diambil, dia siap mati untuknya.
Jadi dambaan akan keadilan adalah manusia. Fitrah manusia itu dia mau keadilan, dia cinta keadilan, dia ingin keadilan, dia tidak mau ditindas, dia tidak mau dizalimi. Karena itu sebelum masalah Mahdawiyah ini merupakan prinsip dalam prinsip-prinsip agama kita, dia merupakan bagian yang tak terpisah dari diri kita dan jiwa kita sebagai manusia. Jadi Mahdawiyah adalah fitrah, Mahdawiyah adalah keadilan, Mahdawiyah adalah kebenaran. Dan fitrah manusia menuntut kebenaran dan keadilan. Semua manusia ingin jalan yang benar. Semua manusia ingin tegaknya keadilan. Masalah pemimpin atau panutan seperti Al-Imam Al-Mahdi radhiyallahu ta'ala anhu syarif itu adalah yang selalu kita baca di Al-Quran, bahkan yang kita baca dalam setiap sholat kita. Kita ini orang-orang beriman, pasti kita melakukan sholat kan? Dalam sholat kita wajib untuk baca suratul Fatihah. Dalam suratul Fatihah dikatakan ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa siratal mustaqim? Sederhana sebenarnya. Kalau manusia mau sedikit merenung, dia sampai pada siapa pemimpinnya. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau berikan kepada orang-orang tertentu. Jadi as-siratal mustaqim itu adalah konsep yang kita temukan atau adalah jalan yang Allah letakkan pada pribadi-pribadi tertentu. Ayat ini dengan jelas mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Anda tidak disuruh memikirkan bagaimana sih jalan yang mustaqim itu. Anda tidak diminta untuk meng-create-nya, untuk menciptakannya, untuk melahirkannya. Enggak. Jalan ini adalah diberikan oleh Allah kepada orang-orang tertentu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi seorang mukmin yang baca surah Fatihah, dia harus mencari orang. Dia tidak boleh cari jalan sendiri. Menyasar. Ya, supaya kita paham Al-Quran ya. Kita ulang lagi ya. Jadi supaya setiap antum baca ihdinas siratal mustaqim. Apa surah mustaqim? Surah mustaqim itu bukan di antum, bukan di kepala antum, bukan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang kau anugerahkan, yang kau berikan kepada mereka. Berarti jalan ini di mana? Di orang-orang. Ya. Jalan ini ada di orang-orang, di pribadi-pribadi, di individu-individu. Individu seperti apa? Berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak terkena murka Allah. Berarti orang ini harus bebas dari berbuat dosa. Betul tidak? Kalau orang-orang ini berbuat dosa, dia maghdub. Maghdub itu mendapat murka, dimurkai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siapa him ini? Ghairil maghdubi. Dia orang yang tidak pernah kena murka Allah. Berarti orang-orang ini adalah orang-orang maksum, tidak pernah berbuat maksiat. Waladhdallin, bukan hanya maksum, dia tidak pernah keliru, tidak pernah salah, tidak pernah menduga mungkin ini, mungkin itu. Kita boleh jadi menemukan kebenaran, tapi setelah try and error, ya, setelah masuk lubang berkali-kali. Sahih enggak? Umat manusia juga begitu. Orang-orang ini ketika hendak menciptakan sebuah sistem untuk kehidupan manusia, mereka try and error sampai hari ini.
Berbagai macam sistem mereka coba, dan mereka masih belum menemukan kebenaran. Padahal kalau kita kembali ke mukmin itu ketika dia berbicara tentang as-sirat al-mustaqim, yang dia tuju harus pribadi-pribadi, karena Allah meletakkan jalan yang lurus pada pribadi-pribadi. Bukan untuk Anda cari, bukan untuk Anda pikirkan, bukan untuk Anda lahirkan, bukan. Untuk Anda temukan pada orang-orang, Anda tinggal ngikut di orang-orang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina, ya, jalannya orang-orang ya, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Berarti Anda harus temukan siratal ini pada manusia-manusia yang tidak pernah berbuat dosa, ya, maksum, mutahhar, dan orang-orang yang tidak mungkin salah, waladdallin, tidak pernah keliru. Jadi kalau Anda mau kembali kepada Al-Fatihah yang setiap kali Anda baca atau yang kita baca dalam setiap salat kita harus menemukan figur-figur ini. Sahih? Kalau Anda tidak temukan figur ini, Anda tidak akan pernah sampai pada as-sirat, karena as-sirat al-mustaqim itu an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjal farajah. Jadi orang mukmin mau tidak mau, dia harus mengarah kepada figur, kepada pribadi. Dan pribadi ini setiap saat harus ada, karena setiap saat manusia butuh bimbingan. Setiap saat manusia butuh arahan. Di setiap zaman, di setiap waktu, di setiap tempat. Karena masalah menghadapi adalah masalah fitrah. Manusia itu dia mau di jalan yang benar, manusia itu mau adil, manusia itu mau benar, manusia itu mau di as-sirat al-mustaqim. Nah, ini adalah muqaddimah yang kedua setelah muqaddimah pertama yang diberikan oleh Ustaz Hashim. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah sedikit komparasi tentang mukmin dan non mukmin. Antum ini minal mukminin, dan sebenarnya antum ini telah memiliki banyak pengetahuan yang dengan pengetahuan itu, seperti yang dikatakan tadi itu, dengan pengetahuan itu antum tidak pernah sampai pada titik putus asa. Antum tidak mungkin putus harapan. Kenapa? Karena antum telah diberikan pemahaman yang utuh, ma'rifah yang sempurna tentang kehidupan dan keberadaan ini oleh insan-insan ilahi yang tersimpul pada para nabi, para rasul, para imam suci alaihi wassalam. Sehingga pada hakikatnya orang mukmin itu dia tidak pernah menemukan jalan buntu. Dia tidak akan pernah putus asa. Jadi kalau ada orang yang putus asa, putus harapan, pastikan bahwa iman belum sampai dalam hatinya. Tapi mungkin dia putus asa. Kenapa? Kita akan lihat nanti dalam pembahasan. Perbedaan orang mukmin dan non mukmin. Orang mukmin itu punya gambaran yang utuh dan lengkap serta jelas tentang kehidupannya dan keberadaannya. Karena itu Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pernah berkata, rahimallahu imra'an, ya, arafa min aina wa fi aina wa ila aina. Allah telah mengamati seseorang yang apa? Yang dia tahu dari mana, di mana, dan akan kemana. Beda orang mukmin dan non mukmin. Orang mukmin itu dia paham persis tentang kehidupannya, tentang keberadaannya. Karenanya dia tidak pernah bingung. Orang mukmin tidak boleh cemas. Orang mukmin tidak boleh gundah. Orang mukmin tidak boleh gelisah. Artinya seharusnya mukmin tidak gelisah. Kalau ada orang mukmin kemudian dia gelisah dan cemas, pastikan bahwa dia bukan mukmin atau iman belum sampai pada
pada hati. Walamma yadkhulul imanu fi qulubi. Dan sebenarnya semua nilai ini ada pada fitrah manusia. Hanya saja orang mukmin kemudian menampilkannya sebagai keyakinan. Sementara non mukmin atau yang kita kenal dengan sebutan madiyun, orang mukmin kita kenal dengan sebutan ilahiyun. Perbedaan antara ilahiyun dan madiyun. Kalau madiyun, mereka tidak punya gambaran yang utuh dengan kehidupan ini. Mereka bahkan tidak percaya dengan Tuhan. Al-Quran kita lihat. Al-Quran itu ketika menemukan ada orang-orang yang kemudian sampai pada ateisme, itu Al-Quran bertanya dengan keheranan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan wa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ini karena ini hari milad ya, saya ajak antum untuk berpikir ya. Jadi pembahasan saya boleh jadi tidak terlalu menghibur, tapi bagi mereka yang ingin mendalami perenungan tentang kehidupannya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi kalau antum menunggu hiburan dari ceramah saya, tidak ada hiburan. Atau hal-hal yang mungkin antum akan tertawa, tidak ada hiburan. Ya. Kaifa takfuruna billah. Al-Quran ketika ada orang yang kemudian sampai pada titik dia tidak percaya kepada Tuhan, apa yang bertanya begini, bagaimana kalian bisa mengingkari Tuhan? Sementara kalian sebelumnya tidak ada, kemudian kalian menjadi ada, menjadi hidup, kemudian kalian nanti akan mengalami yang namanya kematian, kemudian kalian akan dihidupkan lagi, tsumma yuhyikum, tsumma ilaihi turja'un. Ini gambaran utuh tentang kehidupan. Di Al-Quran itu ketika ada orang yang sampai pada poin ateisme, Al-Quran heran kok bisa ada orang yang Allah beri mereka itu akal, hati, jiwa dan fitrah, mereka sampai pada titik yang namanya ateisme. Heran kok bisa Anda ini hidup, kemudian Anda tidak bertanya Anda dari mana, siapa Anda, untuk apa Anda diciptakan, Anda akan kemana, apa yang harus Anda lakukan. Kok bisa Anda hidup kemudian Anda blank gitu saja. Kok bisa Anda kemudian hidup, Anda hanya batasi hidup Anda pada kehidupan dunia yang singkat ini. Orang-orang ini kata Al-Quran, orang-orang ini ada orang-orang ini. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya. Mereka berkata bahwa kita ini hanya hidup di dunia. Kita hidup di dunia, kemudian kita akan mati. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Artinya kita dulu tidak ada, kemudian kita ada, kemudian kita akan mati. Dan yang mengakhiri kehidupan kita hanyalah masalah waktu, durasi hidup. 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Kurang atau lebih sedikit. Wa ma yuhlikuna illa dahr, kecuali masa. Wa ma lahum bidzalika min ilmin. Al-Quran kemudian mengatakan, mereka ini pun ketika mengatakan bahwa dan tidak akan ada yang membinasakan kecuali waktu, ini pun kata Allah mereka meyakini hal ini atau ngomong hal ini tidak pakai dasar ilmu. Apa dasarnya mereka mengatakan begitu? Dari mana mereka tahu bahwa yang menghabisi mereka atau yang membinasakan mereka hanyalah waktu? Dari mana mereka tahu? Orang mereka tidak tahu asal usulnya kok, mereka tahu akhirnya. Ya. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun. Ini hanya dugaan. Bahkan mereka tidak yakin ketika mereka mengatakan bahwa ma yuhlikuna illa dahr, mereka pun tidak yakin bahwa kenyataan adalah seperti itu aja. Kita lanjut. Jadi ada perbedaan yang mendasar antara ilahiyun dan madiyun. Kalau ilahiyun dia punya gambaran yang utuh, kita nanti akan lihat. Ya. Jadi betapa kita ini telah diberikan berbagai macam makrifat, dan makrifat itulah yang membuat kita itu hidup tidak akan pernah kita sampai pada titik yang namanya putus asa. Kita tidak akan pernah kehilangan harapan karena buat kita semuanya jelas, semuanya clear. Kita lihat. Sementara mereka yang beriman, mereka punya gambaran yang lengkap. Lengkap itu bagaimana? Kita lihat.
bahwa kita itu dikenalkan pada roadmap perjalanan keberadaan dan kehidupan kita. Bahkan para nabi dan para rasul, insan-insan ilahi ini memberikan kepada kita pemahaman sehingga kita hidup ini tidak akan pernah bingung, tidak akan pernah rancu, tidak akan pernah galau kita. Bagaimana kok kita tidak pernah galau? Kita lihat ini, perjalanan kita lihat. Kita dikenalkan pada bahkan wahai manusia, ya, bahkan kamu ini sudah punya kehidupan sebelum kehidupan materimu di dunia. Ini kehidupan yang disebut dengan alamud dzar. Para nabi datang mengabarkan itu. Kita lihat ayat di Al-Quran. Wa in akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Kita ini dulu semua, kita semua ini pernah ditanya oleh Allah di alam arwah, di alam dzar. Alastu bi rabbikum, dan kita semua sudah jawab qalu bala syahid. Al-Quran kemudian, sebelum saya lanjutkan ayatnya, saya mau tanya, ada yang ingat di alam dzar ketika kita ditanya alastu bi rabbikum, kemudian kita berkata qalu bala syahid? Ini Al-Quran yang ngomong ya, kitab yang Anda yakini loh ya. Saya mau tanya, ada yang ingat? Jujur saja, kan tidak ada yang ingat kan? Kalau ada yang ingat di sini alam dzar, ya saya buang ini mic, ini antum yang bicara. Yang ingat itu yang bicara. Ya. Tapi Al-Quran mengatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Al-Quran memberikan gambaran tentang bahwa kita lupa itu, tidak ingat kita. Al-Quran mengabarkan kalian pernah ditanya alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Kita sudah mengatakan iya, engkau adalah Tuhan kamu. Lanjutan ayat ini, jangan sampai loh ya, jangan sampai nanti antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jangan sampai loh ya. Nah, intinya di alam dzar itu kita itu sudah menjadi makhluk yang layak untuk diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang layak untuk diberi taklif oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan karenanya kita mengatakan qalu bala syahidna. Kita menjawab iya. Meskipun kita tidak ingat itu, tapi bukan hilang sama sekali. Tentang keimanan itu ada dalam fitrah kita. Tidak bisa. Fitrah kita ini adalah fitrah ilahiyah, fitrah tauhidiyah. Tidak mungkin ada orang yang kalau dia mau merenung sebentar, kemudian dia, saya ini tiba-tiba ada. Tidak mungkin. Fitrahnya akan mengatakan bahwa kamu dari sesuatu. Kalau jawaban Al-Quran, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, ada dua pilihan. Dua pertanyaan kok. Dan bahwa sebenarnya fitrah ini masih ada dalam kita. Bahkan orang yang ateis pun fitrahnya tidak mati sama sekali. Ini pembahasan agak serius ya, agak penting, perlu diikuti dengan seksama karena ada banyak detail-detail di sini. Jawabannya hanya ada dua. Kalau ini tidak benar, silakan jawab dua ini. Am khuliqu min ghairi syai'in, apakah Anda dicipta bukan dari sesuatu? Anda tiba-tiba ada, Anda bukan dari sesuatu? Akal mengatakan tidak mungkin, saya pasti dari sesuatu. Atau kemungkinan kedua, am humul khaliqun, atau Anda menciptakan diri Anda sendiri. Dua-dua tidak mungkin ya? Kita pasti dari sesuatu, dan pada hakikatnya kita tidak menciptakan diri kita sendiri ya. Saya mau tanya, ada yang merencanakan dulu saya lahir mau laki-laki, saya lahir mau jadi orang Jawa mamanya, atau saya mau lahir di Lombok mamanya? Ada yang merencanakan begitu? Ada yang ikut merencanakan? Nah ikut. Jadi kita tidak ikut. Bahkan dalam tatanan sehelai rambut kita, komposisi sehelai rambut kita, kita tidak punya sumbangsi, satu sel pun tidak punya sumbangsi. Jadi yang di alam dzar tadi itu bukan hilang sama sekali, tapi masih tersisa dalam fitrah kita. Fitrah kita sebenarnya kita tahu bahwa kita pastilah kita dari sesuatu.
pastilah ada yang menciptakan saya, pastilah ada yang mendesain saya, pastilah ada yang membentuk saya seperti ini, pastilah ada yang meng-create jiwa saya, akal saya, hati saya, jasad saya. Pastilah ada, nggak mungkin enggak. Nah, ayat lain kami. Ini semua dijelaskan supaya nanti di hari kiamat nggak ada yang protes. Kita nggak tahu, nggak ada. Kita lupa, nggak bisa jadi alasan, nggak bisa. Jadi Allah itu ketika mau menghukum kita karena kita sudah paham sebenarnya. Kita lihat. Au taqulu innama asyraka aba'una min qabl wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Kadang-kadang ya, ada orang yang nanti ketika di hari kiamat dia mau dihukum oleh Allah Taala, dia berkata begini, loh, yang berbuat syirik itu, yang menduakan engkau ya Allah, yang mentigakan engkau ya Allah, atau yang mensekutukan engkau ya Allah, itu adalah ayah-ayah kami. Dan kami tidak berdaya kan, karena ayah-ayah kami musyrikin, maka kami ikut. Seandainya kami lahir dari orang-orang yang muwahhidin, maka kami akan menjadi muwahhid. Ini Al-Quran loh ya. Au taqulu innama asyraka aba'una min qabl. Kita ini korban generasi sebelum kita, karena ayah-ayah kita adalah orang-orang yang musyrik. Wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim, kita hanyalah generasi yang setelah mereka. Karena mereka musyrik, kita pun tidak berdaya, kita pun jadi musyrik. Dan orang-orang ini akan berkata kepada Allah, afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun, apakah engkau akan menghukum kami atas dosa orang-orang tua kami yang mubtil itu? Kita jadi musyrik karena orang-orang tua kita musyrik. Ini pun tidak bisa jadi alasan. Orang tidak bisa beralasan bahwa bagaimana ya Allah, saya ini lahir dari orang tua yang musyrik, otomatis saya musyrik. Ini pun tidak bisa jadi alasan. Dan ketahuilah ya, bahwa dalam qalu bala syahidna itu sebenarnya dalam riwayat-riwayat kita itu ketika kita mengatakan iya kami bersaksi, itu yang diambil kesaksian bukan hanya tentang Tuhan. Kita diambil kesaksian tentang para nabi, tentang Rasul Muhammad, bahkan tentang para imam pun, bahkan tentang Al-Mahdi kita sudah syahidna pada saat itu. Di mana buktinya? Dari itu. Al-Mahdi apa sih? Kalau kita mau simpulkan Al-Mahdi itu output utamanya apa? Kiston wa adla. Fitrah Anda menurut kalian enggak? Jadi Anda terhubung dengan Al-Mahdi. Karena fitrah Anda tidak suka dizalimi, Anda tidak mau disindas, hak Anda tidak mau dirampas. Kita akan lanjut. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajah. Nah, kita lihat ya, mukmin itu diberikan gambaran yang utuh tentang kehidupan mulai alam zar, bahwa kita dipahamkan bahwa kamu ini sebelum lahir ke dunia kamu sudah ada dan kamu sudah memberikan pengakuan dan kesaksian tentang ketuhanan, tentang kenabian, kerasulan, bahkan imamah, bahkan tentang mahdawiyah. Tentu saya tidak bisa bawakan riwayat-riwayat di sini, ini jadi kelas yang panjang. Kemudian setelah alam zar kita dikenalkan pada alam turab, ya, bahwa kita diciptakan dari tanah. Kita dari tanah, bro. Ayah kita dari tanah, kita pun dari tanah. Antum percaya tidak bahwa kita dari tanah? Bahwa kehidupan dari tanah kita saksikan setiap saat. Ya, hamparan tanah dan air yang sama ini menumbuhkan berbagai macam tanaman dengan berbagai macam bentuk, warna, aroma, rasa. Itu kita saksikan setiap saat kan. Jadi tanah itu mencipta. Dengan izin Allah, tanah itu menumbuhkan berbagai macam kehidupan, berbagai macam bentuk, berbagai macam warna, berbagai macam rasa, berbagai macam aroma, berbagai macam khasiat dan manfaat. Luar biasa. Turab itu menghidupkan, dan kita tidak bisa pungkiri. Kita lihat setiap saat itu. Hanya karena biasa kita lihat, kita anggap itu sesuatu yang biasa. Tidak, turab. Kehidupan dari turab. Adam dari turab. Nah,
Jadi yang kita gunakan sekarang ini semuanya dari turab, makanan kita dari turab, ya. Bahkan hewan-hewan yang kita makan itu mereka juga makan dari apa yang tumbuh dari turab, semuanya dari turab. Jadi kita ini turab. Alamul dzar, alam turab. Kemudian kita digulirkan dari waktu ke waktu di alam sulbi, alamul aslar. Jadi benih kita ini dibawa dari sulbi ke sulbi. Sulbi manusia pertama sampai manusia berikutnya, generasi ke generasi, dan tidak hilang itu. Sekarang ilmu pengetahuan sudah sampai pada DNA dan sebagainya. Masih baru sebagian yang terbuka rahasianya. Mereka cuma baru tahu. Pengetahuan ini, ilmu pengetahuan bukan apa-apa, mereka cuma baru menemukan. Ini sudah ada semuanya. Orang tidak tahu pun ini berlangsung. Jadi jangan dianggap ketika orang menemukan sesuatu hebat. Tidak, dia menemukan, dia baru paham. Penemuan-penemuan itu juhala yang baru paham, orang-orang bodoh yang baru paham. Jadi tidak usah sombong-sombong amat. Tanpa pengetahuan ini berjalan semuanya ini. Tanpa manusia tahu berjalan ini. Jadi jangan terlalu angkuh orang-orang yang sampai pada penemuan ini. Dia baru tahu. Karena jahilan, thumma ya'lam, thumma yafham, yaktasif syai', baru dia buka satu nih. Seperti itu. Bukan sesuatu yang luar biasa. Alam aslab. Kemudian dari alam aslab kita sampai pada tempat yang namanya rahim ibu setiap kita. Namanya alamul arham. Alamul arham. Saya mau tanya, antum yakin nggak bahwa antum pernah di rahim? Jawab ya. Yakin ya? Saya mau tanya, ada yang ingat ketika di rahim? Ya, ini juga bukti bahwa ketika antum tidak ingat di rahim, bukan berarti rahim tidak ada loh ya. Begitu antum tidak ingat di dar, bukan berarti dar tidak ada. Jadi bahwa antum tidak ingat bukan alasan itu tidak ada. Alamul arham, semua kita meyakini karena kita bisa lihat, karena sekarang ini ada buktinya. Tapi kita tidak ingat. Dan ingat ya bahwa ketika kamu tidak ingat bukan berarti itu tidak ada. Alamul arham. Al-Quran berkata, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ini supaya ini hal ini bukan hal baru ya. Kita pahami tapi kita tidak pernah melakukan perenungannya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika lahir dari rahim kita tidak tahu apa-apa. Kecuali ada yang kemudian ketika lahir dia ingat saya lahir begini, tiba-tiba saya yang pertama kali nolong saya fulan dan fulan, ada? Tidak. La ta'lamuna syai'an. Baru kemudian waja'alakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Artinya kamu itu harusnya yang keluar dari kamu hanya terima kasih. Karena apa? Karena kamu tidak terlibat sama sekali. Kamu tidak ikut campur dalam mengaktifkan pendengaranmu, penglihatanmu, pemikiranmu, perasaanmu. Kamu tidak ikut sama sekali. Mengaktifkan jiwamu, fitrahmu, tidak ikut sama sekali kamu. La'allakum tashkurun. Harusnya kamu ketika menerima ini sebagai anugerah, kamu harus bersyukur. Kamu tidak punya jawaban lain atas pemberian ini kecuali syukur. La'allakum tashkurun. Baru kemudian dari rahim kita masuk ke alam ad-dunya. Alamul dunya. Alam dunia adalah one chapter, satu halaman dari sekian banyak halaman kehidupan kita. Jadi alam dunia ini adalah alam yang lebarannya sedikit. Kita kalau ngomong alam darjah lebih lama lagi. Kita sebelumnya punya jutaan halaman di alam dar yang boleh jadi sekarang kita tidak ingat. Tapi alam dunia ini hanya lembaran-lembaran singkat. Ya. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Tidak lama kemudian kita akan masuk ke alam yang berikut. Ya. Al-Quran berkata apa? Walladzi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum. Ketika kamu masuk ke alam dunia dari mulai bayi, kemudian kamu akan menjadi belia, remaja, dewasa, kemudian kamu akan menjadi
Tsumma litakunu syuyukha, orang-orang tua, dan kemudian kamu menjalani sekian waktu hidup untuk kemudian kamu mengalami yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Menariknya, Al-Quran kemudian mengatakan bahwa tidak selesai dengan kematian, tidak selesai. Kamu mengalami kematian di dunia untuk masuk di alam lain yang namanya alam barzakh. Jadi kita diberikan gambaran yang jelas, bahkan gambaran sebelum kita lahir di dunia. Alam dzar, turab, aslab, rahim, dunia. Kemudian barzakh, wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun. Ada alam barzakh, ada kehidupan di barzakh. Ya. Jadi dunia ini bukan segala-galanya, bukan akhir di segala-galanya. Kalau tadi kan Madiun, innama hiya hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Kalau mereka seperti itu. Kalau kita enggak, kita punya gambaran yang jelas. Dari mana kemudian pasca kematian, pasca dunia ada yang namanya alam barzakh. Dan kemudian setelah alam barzakh ada alam ba'ats. Ada alamul hasyar, kita akan dibangkitkan lagi ketika, jadi barzakh itu ketika ruh pisah dari jasad kita. Tapi alamul hasyar dikembalikan ruh ke jasad kita. Hadir lagi kita. Yaumul ba'ats. Wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Kita diberikan pengetahuan, kita diberitahu nanti kamu akan begini, kamu sebelumnya begini, kemudian kamu akan begini, nanti kamu akan begitu. Diberikan gambaran yang utuh dan lengkap. Dan setelah alamul ba'ats kemudian ada alamul hisab. Makanya itu kan kita dalam doa di Al-Quran diajarkan Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minin yauma yaqumul hisab. Jadi kita tahu, orang mukmin itu tahu bahwa tidak ada yang dia ucapkan, tidak ada yang dia lakukan, tidak ada tindak tanduknya kecuali semuanya ada perhitungannya, ada pertanggungjawabannya. Anda berkata A, Anda berkata B, Anda ikut ini, Anda ikut itu, ya. Anda menyikapi ini begitu, menyikapi ini begini, semuanya ada pertanggungjawabannya. Semua akan dipertanyakan. Jadi mukmin dia hidup dengan kejelasan, dengan pemahaman yang utuh tentang kehidupan. Dan pada puncaknya setelah yaumul hisab itu adalah alamul jannah wan nar. Ada kalanya kita akan sampai pada titik yang namanya kebahagiaan abadi al-jannah, atau kita akan sampai pada titik yang namanya kesengsaraan abadi. Dua-duanya abadi loh ya, hati-hati loh ya. Manusia itu keabadian. Anda tidak akan pernah berakhir. Kita setelah jadi manusia ini kita abadi. Tapi ada kebahagiaan abadi, ada kesengsaraan abadi. Kita lihat ayatnya ya. Wa'adallahu wal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Wa'adallahu al munafiqin wal munafiqat wal kufar nar jahannam khalidina. Kita ini abadi loh, makhluk abadi. Hanya saja kita harus hati-hati, apakah kita akan mengalami kebahagiaan abadi atau kesengsaraan abadi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, ini tadi adalah muqaddimah yang ketiga untuk kita sampai pada sebuah kesimpulan. Setelah kita punya gambaran seperti tadi itu, kesimpulannya seperti ini, bahwa orang mukmin dibandingkan dengan non-mukmin, orang mukmin itu sekali lagi dia paham tentang kehidupan dan keberadaannya. Dia tahu dari mana fase-fase kehidupannya itu apa saja. Kemudian dia tahu siapa penciptanya. Dia tahu untuk apa diciptakan. Dia tahu di mana. Dia tahu harus berbuat apa. Dia harus mengikuti siapa, dia tahu. Orang mukmin bahkan dia tahu siapa panutannya, harus tahu. Jadi ada orang mukmin, ada orang bertuhan, dia tidak tahu pemimpinnya, harusnya dia malu, dia menyatakan dirinya bertuhan, kemudian dia tidak tahu panutannya. Dia masih bingung mencari jalan. Anda ini beriman atau bertuhan? Kalau ada bertuhan, Anda tidak boleh kehilangan jalan. Anda harus punya kejelasan tentang kehidupan ini. Karena itu dalam riwayat dikatakan man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah. Anda mukmin, Anda tidak boleh, Anda tidak tahu
Anda tidak boleh kehilangan pemimpin, Anda tidak boleh kehilangan figur, Anda tidak boleh kehilangan as-sirat al-mustaqim. Yang tadi sudah kita jelaskan bahwa as-sirat ini tersimpul pada figur-figur, bukan jalan yang Anda cari sendiri. Nah, risalah samawiyah, singkat kata, adalah sebuah risalah yang memberikan kejelasan kepada manusia. Artinya tidak ada yang tidak terjawab, semua terjawab. Jadi ketika ditanya Anda ini siapa, dia tahu saya manusia, saya dicipta oleh Tuhan, saya diberi takdir, saya diberi tugas, ya, saya akan diminta pertanggungjawaban. Saya hidup di dunia ini, dunia adalah jembatan pendek yang akan mengantar saya ilal ilal jinanil wasi'ah wan ni'amid daimah, atau ilal itu akan memindahkan saya dari minal buksi wa dharra ilal jinanil wasi'ah wan ni'amid daimah. Punya jawaban yang jelas, dia tahu. Kamu harus apa, siapa yang harus kamu ikuti, kamu dalam dunia ini harus seperti apa, dia tahu. Punya kejelasan, itu mukmin. Jadi mukmin, siapa pemimpinmu? Enggak tahu ya. Dan mukmin. Berdua kok enggak tahu pemimpinnya. Aneh ini. Ya? Nah, Mahdawiyah itu ada, nah ini guys, yang penting. Orang beriman itu adalah seperti tadi, orang yang tidak mungkin kehilangan harapan, tidak mungkin. Kenapa? Karena dia tahu perjalanannya. Bahkan ketika dia sakit pun, orang beriman ya, ketika dia sakit dan dia sudah sangat parah, nggak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa, dia sama sekali tidak kehilangan harapan, karena dia kalaupun sakit ini akan membawanya pada kematian, itu bukan akhir dari perjalanan. Dia tahu setelah ini akan ada kehidupan. Orang mukmin tidak mungkin dia kerahkan semua perhatian dan fokusnya hanya untuk membangun dunia, tidak mungkin, karena dia tahu bahwa dia diciptakan bukan untuk dunia. Dunia ini adalah sebuah jembatan pendek yang harus dia lalui dan akan dia tinggalkan. Dia tahu. Maka itu ketika ada orang bertanya kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, mana nakrahul maut? Kenapa sih kita ini kok takut pada kematian, kok enggan pada kematian? Kata Abu Dzar, berarti kamu belum beriman ya. Li'annakum ammartumud dunya wa akhrajtumul akhirah. Kamu hanya bangun duniamu, kamu tidak pernah sentuh akhiratmu. Ini berarti kamu lupakan perjalanan hidupmu. Kamu tidak sadar bahwa dunia ini hanya jembatan pendek. Kenapa kamu membuat membuat perencanaan abadi untuk dunia, sementara kamu hanya sebentar. Jadi orang mukmin tidak pernah dia mengerahkan semua perhatian dan fokusnya hanya untuk membangun dunia. Dia berikan sebagian, wala tansa nasibaka minad dunia. Orang mukmin pun ketika dia tidak dapat dunia, karena dia melihat ada orang banyak mendapat dunia, dia kok mendapatnya pas-pasan cukup, dia tidak akan pernah iri. Dia tidak pernah akan kemudian berkecil hati, enggak, karena dia melihat ini bukan segala-galanya. Tenang dia dalam hidupnya. Kalaupun dia dapat dunia, dia tidak akan lupa diri. Kalaupun dia dapat secukupnya, dia juga tidak akan kehilangan kepercayaan diri. Dia jalani kehidupannya dengan penuh keterangan dan penuh pemahaman. Yang dia sibukkan adalah urusan keabadiannya. Apakah saya mendapat ridho yang mencipta saya atau tidak? Itu yang paling penting baginya. Jadi orang mukmin dalam keadaan apapun, meskipun dia sudah pada detik-detik kematian, tidak ada yang nolong dia, ya, katakanlah dia diserang oleh kekuatan yang tak terbendung dan dia hanya tinggal dipancung kepalanya, dan dia tahu bahwa dengan dipancung ini dia akan mengalami kematian, dia tidak merasa kalah, karena dia tahu bahwa kematian bukan segala-galanya. Bahkan dia punya makna yang lebih tinggi tentang kematian yang seperti itu, bahwa kadang-kadang kematiannya bisa bermakna asyhadah. Dan karena itu Sayyidah Zainab setelah semua kekalahan tanda kutip di padang Karbala itu, dia bisa berkata, ma ra'aitu illa jamila, karena kematian ini di jalan ridho Tuhannya. Dan kalau orang mati di jalan ridho Tuhannya, adakah yang lebih jamil daripada itu? Ma ra'aitu illa jamila loh. Justru ini keindahan ketika seseorang berkorban untuk meraih keridhaan Tuhannya. Justru ini kematian yang seperti ini keindahan. Ma ra'aitu illa jamila, yang tidak bisa dilihat oleh mata madiyun seperti Ibnu Ziyad dan lain sebagainya.
Jadi saya dari sana ketika mengatakan marwah itu illa jamilah, itu jamilah benar, bukan basa-basi. Indah beneran. Nah, kemudian dalam kehidupan dunia, dia tidak pernah gentar dengan berbagai macam kekuatan yang beraksi, menampilkan kezaliman, kelaliman, keserakahan, eksploitasi, penjajahan dan lain sebagainya. Tidak pernah khawatir. Dia tahu bahwa putaran akhir dunia ini akan di tangan orang-orang soleh. Jadi Mahdawi adalah unsur penyempurna kehidupan ini. Dan dia pun tidak risau, apakah saya akan menangi zaman itu? Alhamdulillah. Saya tidak ikut pun tidak apa-apa. Bukan akhir segala-galanya, karena dia sudah tahu, roadmapnya sudah jelas dia. Kalau saya mati di jalan ini, saya akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang nanti di zaman zuhurnya Al-Mahdi dia membela Al-Mahdi. Saya tidak kehilangan apa-apa. Ya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Jadi orang mukmin melihat para penguasa-penguasa yang sesaat sekarang ini itu dengan senyuman ini, penuh dengan kekuatan, karena seberapapun kamu sekarang kuat, kekuatanmu akan berakhir, kekuasaanmu akan berakhir. Karena dalam ketentuan yang menciptakan keberadaan annal arda yarithuha ibadiyas shalihun, dan karena itu tidak pernah gentar ketika para penguasa yang saling ini menunjukkan berbagai macam kekuatannya dan powernya, tidak pernah gentar. Karena annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Sekarang saya akan sampaikan sesuatu yang menjadi penutup, karena supaya tidak kepanjangan, bahwa intidharul faraj min a'zamil faraj. Dan sebelum sedikit menjelaskan tentang intidharul faraj min a'zamil faraj. Jadi dalam riwayat ini dikatakan bahwa penantian itu lebih tinggi kualitasnya daripada kehadiran Imam Mahdi. Ya. Intidharul faraj min a'zamil faraj. Agak aneh ya. Dan masa penantiannya adalah masa pengayakan, masa kita di ghirbal, antu gharbalu, antu mahhasu. Sengaja kamu dibuat begini, imam kalian digaibkan ini untuk kalian dilihat siapa yang benar-benar di jalan, siapa yang tidak. Dan sebenarnya Allah sudah memberikan perangkat yang cukup kepada kita untuk kita membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan kita tidak bisa punya alasan. Loh, saya tidak paham, saya tidak tahu. Dah ada kamu diberi akal, kamu diberi hati, kamu diberi fitrah, kamu diberi segala-galanya. Jadi kamu tidak punya alasan. Nah, dalam wasiat Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ini berbicara tentang orang-orang seperti antum. Ya Ali, a'jabun nasi imanan, yang paling luar biasa tentang keimanan manusia-manusia ini. A'jabun nasi imanan, orang-orang yang paling menakjubkan iman mereka. Wa a'dhamuhum yakinan, dan paling luar biasa keyakinan mereka. Siapa itu? Qaumun, adalah satu kaum. Yakununa fi akhir zaman, mereka hidup di akhir zaman. Lam yalhaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak pernah melihat Ar-Rasul, tidak menangi masa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik manusia Ar-Rasul Muhammad bin Abdullah yang turun ke bumi ini, orang-orang ini di akhir zaman tidak pernah melihat cahaya keindahan wajah Ar-Rasul, ya, kemuliaan perangai beliau, tidak ikut melihatnya. Kita semua ini orang-orang akhir zaman, kita tidak pernah melihat Ar-Rasul, tidak pernah, kita bahkan mendengar suaranya tidak pernah. Lam yalhaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan hanya itu, wa hujiba anhumul hujjah. Ada orang-orang yang tidak lihat Nabi, tapi mereka bertemu Ali bin Abi Thalib, mereka bertemu Al-Hasan, manifestasi Ar-Rasul, bertemu Al-Husain, bertemu As-Sajjad, ya, bertemu Al-Baqir, bertemu As-Sadiq, bertemu Al-Kadhim, bertemu Ar-Ridha, bertemu At-Taqi, Al-Jawad, bertemu An-Naqi.
Al-Hadi, bertemu dengan Al-Askari. Ada orang-orang yang tidak bertemu Rasul tapi bertemu dengan duplikat beliau, para imam suci alaihissalam. Tapi yang ya'ani a'jabun nasi imanan wa a'dhamuhum yaqinan qaumun yakununa fi akhir zaman lam yalhaqun nabi. Tidak ketemu nabi, wa hujiba anhumul hujjah, dan hujjahnya pun dihijabi dari mereka, digaibkan. Wa hujiba anhumul hujjah. Tapi mereka bisa beriman. Bagaimana berimannya? Fa'amanu. Mereka beriman. Beriman dengan apa? Antum mengimani aja dengan apa? Yang dipuji oleh Rasul sebagai a'jabun nasi imanan wa a'dhamuhum yaqinan. Fa'amanu bisawadin ala bayat. Antum hanya bisa beriman cukup dengan hitam di atas putih, cukup dengan riwayat-riwayat yang antum baca, antum melakukan penelaahan, penelitian, antum yakin. Cukup dengan tulisan, antum tidak perlu ketemu orang. Bisawadin ala bayat. Ternyata ada. Ucapan Rasul terbukti, antum bukti. Saya mau tanya, antum mengimani Ahmad ini pura-pura atau sungguh-sungguh? Ditanya, jawab ini. Antum mengimani Ahmad ini pura-pura atau sungguh-sungguh? Pernah ketemu Nabi? Pernah ketemu para imam suci? Kok antum bisa beriman? Antum beriman bisawadin ala bayat. Jadi beriman tidak harus ketemu. Karena manusia diberi kemampuan untuk sampai pada keyakinan, sampai pada iman meskipun tidak pakai melihat. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Wajib. Dan yang terakhir tadi sebagai janji saya adalah intidharul faraj min a'lamil faraj. Jadi orang bertanya kenapa ya? Kenapa ya kok sampai panjang berpuluh abad, bukan 1 abad, bukan 2 abad, bukan 5 abad, ini sudah lebih dari 10 abad, belasan abad ini sudah. Kenapa tidak kunjung-munculkan? Ya Allah, al-hujjah al-imam al-mahdi. Riwayat-riwayat sudah menjelaskan, makanya saya katakan kita ini sudah diberi gambaran yang jelas. Bahkan intidharul faraj min a'dhamil faraj. Menanti kemunculan itu paling agungnya kemunculan. Karena apa? Karena antum sudah sampai pada keimanan tanpa melihat. Bisawadin ala bayat. Dan sekarang begini. Kenapa kok intidharul faraj min a'dhamil faraj? Karena kalau penantian ini sungguh-sungguh, saya mau tanya sekarang. Terakhir ini sudah ya. Anda ketika menanti Al-Mahdi, ada yang nanti dari Al-Mahdi loh. Kita ini loh, buat acara tiap tahun, bahkan tiap tahun Allahumma qul li walika hujjat ibn Hasan shalawatuka alaihi wa ala ya Mahdi adrikna Allahumma ajjal li walika al-faraj. Ajal ini apa? Antum minta apa? Minta bingkisan, minta kado. Minta apa itu? Ya kita lihat Imam itu misi utamanya apa? Misi utamanya Mahdi yamla'ul ardo qistan wa adla. Jadi Imam Mahdi itu yang dibawa adalah keadilan. Berarti ketika Anda menanti Imam Mahdi, berarti Anda menanti keadilan. Kalau Anda menanti keadilan, berarti Anda cinta keadilan. Sekarang lihat masalahnya, apakah Anda betul-betul menanti keadilan atau tidak? Kalau Anda betul-betul menanti keadilan, Anda tidak mungkin berbuat adil. Kalau kita ini benar-benar menanti keadilan dan berarti kita cinta keadilan, tidak mungkin kita tidak berbuat adil. Tidak mungkin kita berbuat zalim. Jadi kalau ada orang menanti tapi dia berbuat zalim, pastikan bahwa dia penanti palsu. Karena orang yang menanti, mencintai keadilan, dia tidak akan mengizinkan dirinya untuk berlumuran dengan ketidakadilan dan kezaliman. Jadi orang yang menanti, dia sudah safe. Penanti sejati, kapanpun malaikat Israel datang menyebut nyawanya, langsung ke surga abadi. Intidharul faraj min a'dhamil faraj. Dan doa kita adalah mudah-mudahan kita dimasukkan di golongan para penanti sejati. Karena para penanti sejati, apakah mereka bertemu dengan imam zamannya, sezaman dengan yang zamannya atau tidak, mereka telah mendapatkan hasil puncaknya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah mensenangkan kemunculan walinya dan beri kita kesempatan untuk hadir di zaman itu dan menjadi pengikut setia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.